muncul lebih dulu. Dia bermain karate, kickboxing, di ring Muay Thai. Semuanya membuahkan hasil yang baik. Berikutnya dulu, izinkan kami memberi Anda tepuk tangan meriah. Pemain bola basket, Masato II dari Jepang. Kawabe Hiroya. ひろやです。日本から来た24歳です。高校生の頃に K1 でデビューをして、今でも K1 で試合をしています。試合の映像はたくさん見ました。とてもアグレッシブな選手で、僕とやったら盛り上がるだろうなと思いました。しっかり打ち合って盛り上げましょう。Dia akan segera diundang untuk bermain melawannya di sisi merah. Pemain merah berasal dari Rusia. Telah menciptakan rekor mengesankan dengan 9 kemenangan berturut-turut. Selanjutnya, izinkan kami memberi Anda tepuk tangan. Harimau Hitam Rusia, Ratore. Всем привет, я из России, с Республики Дагестан. Меня зовут Расул Качукаев, мне 25 лет. Я профессиональный боксер. Моя цель – победить своего соперника в этом турнире. И по воле Всевышнего я выиграю этот бой. И покажу вам красивое шоу. Моя цель в этом турнире – победить своего соперника. И по воле Всевышнего я выиграю его. И покажу вам красивое шоу. Все хотят узнать мое преимущество это здесь. Hey, so ladies and gentlemen, in the red corner from Russia, give it up for Russia! Halo semuanya, teman-teman penonton. Selamat datang di TV Satelit Sichuan, Legenda Mei 12, kompetisi di stasiun Emission. Saya komentator Tony, saya Dong Jiang Tao. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan super dengan aturan pertarungan bebas 65 kg. Kotak merah di lapangan berasal dari Jepang, Hiroya Kawabe, juga dikenal sebagai Komatsudo. Tim biru adalah Rasol dari Rusia, melawan pemain Jepang di sisi biru. Sisi merah adalah pemain Rusia, Kawabe Hiroya Komakato ini. Sekali pada masa remaja, dia adalah pemain yang sangat muda yang sangat dinantikan di dunia kickboxing Jepang. Karena ketika saya masih kecil, Mosoudo superstar petarung Jepang, Mosoudo, berlatih di sasana tinju ayahnya. Jadi dia telah berlatih dengan Mosoudo sejak dia masih kecil. Apalagi gaya teknis kedua belah pihak serupa. Keduanya berlatih di sasana tinju yang sama. Jadi setelah Hiroya Kawabe memasuki ring tinju Jepang, gelar yang diberikan kepada Mosoudo II oleh semua orang. Di mana sasana tinju mereka, seperti penjaga keamanan Ruhui yang mengalahkan legenda Mei kita, dan Shintaro Matsukura. Kedua pemain ada di sini. The Legend of Mei bermain sangat baik, pemain Jepang yang sangat kuat. Keduanya adalah sasana tinju yang sangat bagus. Kawabe Hiroya ini saat ini. Di antaranya pemain Jepang yang datang ke Cina untuk bertanding. Tugas aktif di antara pemain Jepang. Dari reputasi ini, dan peringkat komprehensif dari kekuatan ini, harus menjadi pemain tertinggi. Dia baru berusia 24 tahun. Ya, karena sudah terkenal tadi. Oke, kedua belah pihak telah terlibat dalam keterikatan yang erat ini. Karena kita melihat ini, teknik tinju Kawabe Hiroya. Tubuh ke depan, intensitas serangan ke depan, dan amplitudonya relatif besar. Ditambah lagi yang dekat dengan Rasol ini. Kemiringan tubuh tinju, soalnya, bodinya condong ke depan cukup kuat. Jadi setelah kedua belah pihak saling berkompetisi dalam metode tinju ini, sangat mudah untuk bertemu satu sama lain. Tubuh-tubuh bertabrakan menyebabkan hal ini. Situasi keterikatan yang erat ini. Bagus. Pukulan lurus dengan tangan depan dan belakang sangat cepat. Dia tidak ragu-ragu untuk melakukan kombinasi pukulan berturut-turut. Ya, lutut terus-menerus setelah Ratore tersedak. Ya, wasit ini memiliki skala pengekangan leher yang relatif besar. Beberapa wasit hanya saling berpelukan. Akan memisahkan kedua pihak. Berhenti. Benar. Kaki belakang yang bagus dan sangat jelas. Kaki sapuan rendah.
Kami melihat Ratore menghadapi ini. Setelah teknik tinju jarak dekat Kawabe Hiroya, orang yang berlutut ini seringkali melakukan pelukan erat. Ini adalah teknologi yang luar biasa. Salah satunya terkait pengalamannya sendiri dalam latihan Muay Thai. Yang kedua karena kedua sisi Kawabe Hiroya cantik, menangkap kaki ini membuat terjatuh. Pertandingan kedua dimulai. Kecepatan Kawabe Hiroya juga cukup fleksibel. Berbalik siku. Menangkap Hiroya Kawabe, kembalikan pandangannya, berbalik dan ayun ke belakang. Namun pusat gravitasi tubuh hilang. Berikan Ratore ini pelukan dan dorong ke depan. Kehilangan keseimbangan. Dilihat dari kualitas tindakan kedua belah pihak, baru saja Anda berdua berbalik dan mengikut. Aku memutar sikuku. Jelas ada perbedaan. Ya, lihatlah Xiao Mo Shoudowu yang sekarang maju selangkah demi selangkah. Tapi setiap tindakan yang dia lakukan, serangannya sangat cepat, dapat secara efektif mengenai Ratore. Tapi karena Ratore, begitu kita menutup jarak, pelukan erat ini, dan kebiasaan menangkap kaki dan bergulat, itu tidak memungkinkan Hiroshi Kawabe untuk melakukan lebih banyak koneksi frekuensi tinggi. Serangan pukulan terus-menerus. Jangan beri Kawabe Hiroya kesempatan dan jarak ini. Masih ada batasan pada beberapa spesialisasinya. Ya, bagaimana dengan kali ini? Karena jika salah satu pihak muncul dan menghadapi serangan lawan, ketika situasinya cukup kuat, ketika terjadi pelukan negatif pada salah satu pihak, wasit akan terus memberikan petunjuk kepada lawan. Jangan pelukan. Konektivitas tindakan ini sangat baik. Baru saja, Kawabe Hiroya memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Namun karena jaraknya yang terlalu dekat, saat Rasol menyerang dengan tangan depannya, Kawabe Hiroya yang kecil. Benjolan tinju, menendang Ratore. Namun karena jaraknya yang terlalu dekat, kekuatannya tidak keluar. Rasanya seperti lagi. Kawabe Hiroya ini, kisaran dampak tubuh dalam metode meninju, cukup besar juga. Jadi ditambah Ratore, saya negatif tentang kebiasaan berpelukan ini. Sangat mudah bagi kedua belah pihak untuk bertabrakan. Dia terjatuh karena beban tubuhnya. Benar-benar tidak berdaya. Lihat, tangan depannya meninju lagi. Dia dekat. Kecepatan serangan Kawabe Hiroya sangat cepat, ya? Dan kombinasi tinju dan kakinya sangat bagus. Sapuan rendah pada bagian kaki juga cukup baik. Pemain di sisi merah tidak mendengarkan instruksi wasit. Karena situasi di lapangan tidak bagus untuk saya. Itu adalah ekspresi melindungi diri sendiri. Babak ketiga dimulai. Hiroya Kawabe selalu bermain dari game pertama hingga ketiga hingga saat ini. Jagalah selalu tubuh ini agar tetap gemetar. Pergerakan langkah, ekstensi kaki. Hal ini memberikan lawan kesempatan untuk bergerak. Penilaian atas tindakannya menimbulkan dampak yang besar. Setelah dua pukulan berturut-turut, tubuh Ratore dipukuli dan dia mundur. Kali ini, Hiroshi Kawabe juga melakukan pukulan tangan depan ke perut. Terlihat cara gulat pemain merah ini sangat bagus. Kesadaran akan gulat ini. Kini Hiroshi Kawabe juga maju selangkah demi selangkah. Mencoba memanfaatkan tindakan frekuensi tinggi. Berikan banyak tekanan pada Ratore. Tapi setiap gerakan. Saat Anda melontarkan 1, 2,
dan 3 pukulan tetapi aksi utamanya tidak ditampilkan. Mereka bertemu satu sama lain oleh Ratore dari jarak dekat. Kami telah memperkenalkan pemain biru ini. Betapa mendalamnya latar belakang yang dia miliki dan betapa kuatnya dia. Tapi sekarang dalam 3 putaran permainan, para pemain di sisi merah juga tidak kalah. Ya, tapi dari sudut pandang aturan kickboxing, ini seperti timah terbang ketika muncul. Ini, tindakan Kawabe Hiroya ini. Kualitasnya cukup tinggi. Ini adalah ayunan tangan depan. Pukulan dengan tangan depan dan pukul perut, menyebabkan hitungan mundur ini ke lawan. Suasana penonton kini sangat meriah. Saya juga berharap para pemain Rusia akan bangkit. Tadi itu adalah pukulan datar dari tangan depan Kawabe Hiroya ke perut. Ini adalah kemampuan tumbukan tubuh yang menggunakan tubuh untuk melompat ke depan. Pukulan yang sangat dahsyat bagi lawan. Hitung mundur lainnya. Mengikuti aturan. Ratore memiliki satu kesempatan lagi. Jika lawan menyebabkan hitungan mundur ketiga, wasit bisa langsung mengakhiri pertandingan. Ya, tapi saat menghitung detik untuk pertama kalinya, kerusakan yang ditimbulkan relatif besar. Perut ini sudah tidak bagus lagi, meskipun Kawabe Hiroya tadi, setelah serangan perut, pihak lain tidak segera melakukannya. Tunjukkan situasi yang tak tertahankan ini. Tapi kita tahu, pukulan ke perut mungkin terjadi. Setelah terkena, mungkin saja. Setelah 2 detik 3 detik, perasaan sakit di tubuh Anda akan muncul. Ya, itu akan tercermin. Permainan ini juga seru. Permainan 3, 1 menit 38 detik. Oke. Biru menang dengan TKO.